selamat datang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Derap langkah kami dalam mewujudkan reformasi birokrasi terus kami lakukan secara optimal dan terukur. Implementasi pembangunan zona integritas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dilakukan melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, sistematis, masif, dan komprehensif. Membangun integritas dilakukan dengan memperkuat SDM melalui sistem dan budaya dengan berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta perbuatan tercela guna mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Saya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, mengajak seluruh jajaran aparatur, khususnya jajaran ASN Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan pegawai PNPN pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk mewujudkan pembangunan zona integritas WBK WBBM. Teladan yang baik dan integritas yang tinggi dari seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sangat menentukan proses keberhasilan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM. Area Perubahan 1, Manajemen Perubahan. 1. Kejari Kabupaten Malang telah membentuk tim pembangunan zona integritas melalui SK Kajari. Mengusung semangat agen perubahan dan agen pelayanan, pimpinan dan anggota tim zona integritas dipilih berlandaskan prosedur dan mekanisme yang jelas. 2. Penyusunan dokumen rencana aksi dengan memuat semua target-target prioritas yang relevan dengan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Disosialisasikan lewat media sosial, di antaranya Instagram, Facebook, YouTube, dan juga melalui radio agar diketahui masyarakat luas. 3. Secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM melalui LKE Zona Integritas dan laporan triwulan B3 serta B6. 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Tantangan kerja di masa pandemi COVID-19 berhasil diatasi Kejari Malang dengan Kajari Kabupaten Malang sebagai teladan dalam hal kedisiplinan jam kerja. Slogan-slogan budaya kerja Kejari Kabupaten Malang, kata-kata bijak yang tertempel di dinding, arahan budaya kerja sesuai Juklak dan Juknis, pelaksanaan dinamika kelompok, serta monitoring dan evaluasi peran agen perubahan dan agen pelayanan. Terima kasih Bidum. Siap. Minta tolong Mbak, ada tamunya Pak Kasih Bidum, tadi sudah menunggu lebih dari 5 menit. Siap, perintah Bapak. Sesuai sama maklumat pelayanan kita, tolong saudara layani terlebih dahulu. Siap, laksanakan Bapak. Area Perubahan 2, Penataan Tata Laksana. 1. Penerapan SOP pusat serta pembuatan dan penerapan SOP internal yang berlandaskan inovasi. Kejari Kabupaten Malang telah membuat prosedur operasional tetap sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, juga sebagai standarisasi cara kerja pada masing-masing bidang. 2. Penggunaan sarana berbasis IT, yakni e-office. Guna wujudkan keterbukaan informasi satu pintu, Kejari Kabupaten Malang rutin melakukan penginputan perkara secara berkelanjutan di aplikasi CMS dan ARSIS atau Asset Recovery Secure Data System untuk pidana umum, pidana khusus, maupun barang bukti dan rampasan. Hal ini dibuktikan dengan raihan peringkat ketiga se-Jawa Timur, evaluasi CMS pada 20 Mei 2020 dalam kegiatan penginputan perkara pidana umum. Selain itu, Kejari Kabupaten Malang berinovasi lewat aplikasi berbasis IT yang dapat diakses langsung oleh masyarakat lewat website. Berbagai informasi dapat diakses di www.kejari-malangkap.go.id. Tersedia ruangan khusus untuk penyimpanan arsip pada masing-masing bidang yang diurutkan berdasarkan tahun perkara sehingga memudahkan pencarian berkas. Tak cuma itu, Kejari Kabupaten Malang terus berupaya mengedukasi masyarakat seputar hukum
dengan membuat sitkom The Jigsaw yang sempat viral di media sosial. Area perubahan 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dengan mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja guna meningkatkan profesionalisme. 2. Pola mutasi internal dengan memetakan kompetensi pegawai serta mengusulkan mutasi dan promosi terhadap pegawai yang berprestasi. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengikutkan pegawai dalam berbagai pelatihan yang didasarkan pada training need analysis dan usulan diklat. 4. Penetapan kinerja individu dengan pembuatan SKP secara online serta pemberian penghargaan pada pegawai teladan berdasarkan hasil kinerja individu kepada jaksa, tata usaha, dan PPNPM berprestasi. 5. Penegakan aturan disiplin atau kode etik perilaku pegawai yang didasarkan pada fakta integritas pegawai, buku jurnal harian, dan buku waskat. 6. Sistem informasi kepegawaian. Selain update data pegawai secara berkala melalui aplikasi SIMKARI, penggunaan sarana IT berkonsep paperless dilakukan guna memudahkan pengajuan cuti pegawai, pengajuan gaji berkala, dosir digital, serta untuk memantau absensi. Area perubahan 4, penguatan akuntabilitas kinerja. 1. Pimpinan Satker terlibat langsung dalam penyusunan kinerja, rencana kerja, rencana strategis, IKU, serta terlibat langsung dalam perjanjian kinerja. 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan membuat laporan kinerja secara online yang disusun tepat waktu. Telah dilakukan pula pengisian aplikasi-aplikasi keuangan guna mendukung akuntabilitas. Area perubahan 5, penguatan pengawasan. 1. Pengendalian gratifikasi dengan melakukan public campaign dengan memasang spanduk, banner, dan media sosial seputar larangan gratifikasi lengkap dengan prosedur pelaporan serta nomor hotline yang dapat dihubungi. Selain itu, Kejari Kabupaten Malang telah membentuk unit pengendalian gratifikasi atau UPG dengan menunjuk petugas pengaduan masyarakat serta menindaklanjuti laporan yang diterima. 2. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dengan membentuk Satgas Pelaksana Pengendalian Internal serta inovasi pembayaran tilang non-tunai yang bekerja sama dengan koperasi sebagai penyedia mesin EDC. Selain itu, telah dibangun pula ruang tamu dan ruang pemeriksaan yang dilengkapi CCTV serta pembuatan alur pembayaran tilang non-tunai. 3. Pengaduan dan laporan masyarakat dapat dilakukan melalui website di alamat www.kejari-malangkap.go.id. Laporan yang telah masuk akan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan sprindik dan dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi. 4. Menyediakan petugas dan sarana untuk laporan whistleblowing system. 5. Telah dilakukan pemetaan dan pembuatan SOP penanganan benturan kepentingan yang tertuang dalam Surat Perintah Kajari Kabupaten Malang tentang benturan kepentingan. Area perubahan 6, penguatan kualitas pelayanan publik. 1. Terdapat prosedur operasi standar pelayanan sesuai dengan Permen PAN RB nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan yang telah dipasang dan dimaklumatkan di area pelayanan. 2. Menerapkan budaya pelayanan prima dan profesional dengan menunjuk duta pelayanan lengkap dengan berbagai prasarana layanan yang nyaman dan memadai. 3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan terus dilakukan oleh Kejari Kabupaten Malang untuk terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Mulai dari pintu depan di pos satpam, kemudian sampai resepsionis, pelayannya juga ramah, cepat, juga sesuai yang diharapkan.
dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dilakukan evaluasi secara terus-menerus, cepat, tepat, dan profesional. 3 langkah jitu ini kami lakukan agar dapat melayani masyarakat secara optimal. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang siap tertib, siap bekerja, siap melayani.